Oke, jadi setelah kita menyelesaikan berbagai persiapan, mulai dari pembuatan bahan baku, bahan pembantu, barang produksi, kemudian kita juga sudah melakukan menentukan standar biaya produksi dan formula produksi. Nah, sekarang saatnya kita akan masuk kepada transaksi produksi yang sesungguhnya. Jadi biasanya yang membuat itu adalah PPIC ya, yang sebagai kepala produksi. Nah, PPIC itu dia akan membuat rencana-rencana produksi. Jadi, rencana produksi itu akan mengacu kepada formula produksi. Dan formula produksi ini mengacu kepada standar biaya produksi yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jadi, ini ada saling mengaitkan satu sama yang lain. Oke, nah sekarang bagaimana cara untuk membuat rencana produksi? Jadi, di Accurate Online ini, kita tidak bisa langsung membuat perintah kerja produksi, tetapi harus melalui rencana produksi terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa mengetahui apa itu rencana produksi. Jadi merupakan formulir untuk mencatat rencana produksi secara berkala sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang bisa diisikan di beberapa formula produksi sesuai dengan rencana produksi perusahaan. Misalnya rencana produksi mingguan, bulanan, 3 bulanan, dan sebagainya. Nah, ini dia ya. Jadi, rencana produksi yang dibuat akan digunakan dalam pembuatan SPK atau perintah kerja atau work order istilahnya ya. Dalam modul manufaktur di Accurate Online dan otomatis tampil pada formulir jadwal produksi di modul manufaktur. Nah, jadi langsung saja. Jadi caranya adalah kita membuat rencana produksi. Jadi misalnya di sini saya buat rencana produksi, misalnya rencana dengan nama rencana produksi 01 Januari 2021. Nah, itu sebagai contoh ya. Nah, jadi di sini saya akan membuat adonan roti. Nah, mungkin adonan roti yang saya buat ini belum pasti akan dibuat entah rasa coklat, stroberi, atau rasa yang lain, tetapi saya buat adonannya dulu. Nanti baru saya akan membuat rasanya apa. Nah, seperti itu ya. Jadi misalnya saya rencana membuat misalnya 5 kilo. Ya, tanggal mulai misalnya 01.01.2021 dan tanggal selesai juga hari itu 01.01.2021. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian produksi selanjutnya adalah sari roti coklat. Jadi adonan roti ini adalah tanpa tahapan ya. Tetapi kalau sari roti coklat ini dengan tahapan. Jadi misalnya saya ingin membuat sebanyak 100 piece. Nah, seperti itu. Jadi, misalnya tanggal 01.01.2021 juga sampai dengan tanggal 01.01.2021. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini adalah jadwal produksi. Jadi kita harus buat ini dulu, baru kita bisa masuk kepada surat perintah kerja. Nah, ya. Jadi ini kita bisa simpan atau kita langsung print rencana produksi ini. Nah, nanti tinggal diatur SOP-nya siapa atau bagian mana PIC siapa yang membuat rencana produksi ini. Nah, oke. Jadi dari rencana produksi ini maka akan masuk pada formulir jadwal produksi. Nah, jadi setiap rencana produksi yang sudah kita buat, maka kalau kita lihat di jadwal produksi ini sudah masuk ya. Nah, misalnya saya buat di sini Januari 2021. Nah, sudah ada di sini MP 2021001. Nah, jadi ada dua BOM. BOM ini singkatan dari Bill of Material. Dan kalau kita lihat di sini sama sekali belum ada prosesnya. Ini week 53 kita karena di sini sudah tanggal 6 Mei ya. Nah, jadi week 1, week 2, week 3, week 4 ini belum ada sama sekali. Jadi bisa saya minimize atau saya maximize rencana produksi ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini BOM ini kalau kita klik maka langsung keluar nah seperti ini ya. Formula produksinya, nama produk dan kuantitasnya. Nah, kalau saya klik lagi di sini, nah kuantitasnya. Ya. Oke, di sini ada 10 pieces. Di sini ada 1 kilo. Kita lihat apakah rencana produksinya seperti itu. Nah, ternyata tidak ya. Jadi adonannya 5 kilo, sari rotinya 10 pieces. Sedangkan jadwal produksinya ini kuantitasnya 1 kilo. Ini informasi yang salah ya. Jadi kalau misalnya saya buat surat perintah kerja,
Nah, maka akan keluar 5 kilo di sini. Ya, jadi ini ada sedikit kesalahan, nanti akan diperbaiki. Jadi jadwal produksinya ini tidak mengacu kepada kuantitas yang ada di rencana produksi. Nah, jadi sebenarnya rencana produksi ini sudah dijelaskan ya pada tutorial ini, tapi ini adalah tutorial standarnya ya. Nah, jadi kita bisa lihat. Nah, di sini ada tandanya. Oke. Nah, selanjutnya dari rencana produksi ini baru kita membuat perintah kerja ya. Nah, jadi kita sudah ada rencana produksinya. Oke, sekarang kita akan membuat perintah kerja. Jadi perintah kerja itu bisa langsung dari jadwal produksi ini. Jadi misalnya Anda klik di sini untuk adonan roti yang tadi sebanyak 10 kilo ya, bukan 1 kilo, 10 kilo. Anda tinggal klik di buat perintah kerja. Nah, begitu klik buat perintah kerja langsung otomatis akan seperti ini. Jadi 5 kilo. Nah, di sini juga akan langsung muncul kuantiti untuk 5 kilo. Jadi kalau misalnya saya buat 1 kilo di sini, misalnya 1 kilo saya enter, maka di sini adalah kuantiti untuk 1 kilo. Jadi ini standarnya untuk 5 kilo. Nah, seperti itu ya. Biaya-biayanya juga akan dikalkulasi secara otomatis oleh Accurate. Nah, seperti itu. Nah, akun perintah kerja dan akun selisih biaya ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari preferensi ya. Kita sudah tentukan di bagian preferensi yang ada di manufaktur. Nah, ini dia. Oke. Anda juga bisa membuat surat perintah kerja tanpa melalui jadwal produksi. Jadi, bisa saja Anda buat dari sini ya, manufaktur, kemudian klik di perintah kerja. Nah, jadi perintah kerja ini cari jadwal produksinya. Nah, atau cari rencana produksi ya. Nah, jadi satu rencana produksi langsung dibagi menjadi 2 seperti ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam rencana produksi ini, nah, rencana produksi ini kan ada 2 ya. Nah, ada 2. Jadi begitu kita klik di perintah kerja pun langsung keluar 2. Jadi misalnya saya butuh adonan roti, nah sama ya. Nah, tinggal masukkan saja tanggalnya. Jadi misalnya tanggalnya 01/01/2021. Nah, ini akan otomatis. Nah, di perintah kerja ini Anda juga masih bisa ada kesempatan. Jadi misalnya ternyata air aqua yang dibutuhkan 5,5. Silahkan Anda langsung masukkan 5,5 di sini ya. Nah, 5,5. Nah, misalnya 5,5 bisa memilih unit 2. Jadi bukan unit 1 atau satuan 1 ya. Nah, bisa langsung dirubah. Nah, begitu juga dengan biaya-biaya ini masih bisa Anda ubah lagi ya. Nah, di sini sudah ada ya rincian bahan baku. Bahkan Anda bisa melakukan penambahan. Jadi rincian bahan bakunya ini Anda bisa tambah. Jadi seandainya sebelumnya di formula itu tidak terdapat bahan baku tersebut, maka Anda bisa saja langsung menambahkan secara manual di surat perintah kerja ini. Ya, silakan. Langsung saja ditambahkan secara manual. Begitu juga dengan rincian biayanya juga bisa ditambahkan secara manual. Ya, seperti itu. Oke, dengan demikian, kalau saya simpan, nah saya simpan dulu, atau bisa juga saya langsung cetak surat perintah kerja ini ya. Nah, seperti ini ya untuk bentuk defaultnya. Ini masih bisa diubah template-nya. Nah, coba kita lihat di laporan untuk jadwal produksinya ya. Nah, di bulan Januari. Nah, masih seperti yang tadi juga ya. Jadi tidak ada perubahan di bulan Januari ini ya. Oke, karena mungkin kita bergerak mundur. Sekarang coba saya buat rencana produksi untuk tanggal sekarang ya. Misalnya tanggal 6 Mei ini. Oke, saya buat baru. Nah, di sini sudah ada jadwal produksi bulan Januari tanggal 1. Saya coba buat baru misalnya rencana produksi Mei ya. Rencana produksi Mei. Misalnya saya ambil sari roti coklat. Nah, tanggal mulainya adalah tanggal 6 dan tanggal selesainya besok misalnya ya. Nah, sebanyak 2
20 pieces. Saya klik lanjut dan di sini saya coba simpan. Nah, saya coba simpan, coba saya cari di manufaktur, di jadwal produksi. Ya, di jadwal produksi ini kita lihat apakah ada perubahannya atau tidak. Oke. Nah, jadi sekarang sudah ada perubahannya ya. Nah, jadi sudah mulai kelihatan di sini untuk bulan Mei-nya. Nah, ada garis seperti ini. Ada garis. Sedangkan kalau yang sudah tempo lalu sudah tidak ada lagi. Nah, jadi ini untuk backdate ya, ini backdate. Nah, jadi kalau Mei, maka akan ada garis seperti ini, warnanya. Nah, dan ada keterangannya juga muncul ya. Bisa langsung kita klik keterangannya ini. Nah, kita bisa mengubah jadwal produksinya langsung dari sini. Nah, langsung berubah atau misalnya, oh ternyata harus dihasilkan tanggal 6 saat itu juga ya. Klik di sini lalu klik update. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, tadi sudah sempat kita membuat satu surat perintah kerja ya. Nah, ini surat perintah kerja. Nah, ini bisa kita lihat juga di monitor perintah kerja. Nah, jadi kalau kita klik di monitor perintah kerja, nah, maka sudah ada ya dijadwalkan. Nah, ini dia. Sudah ada dijadwalkan. Dan kalau kita lihat juga di histori perintah kerja, nah, misalnya kita cari perintah kerja yang ini, nah, ya, update terakhir baru 0 kilo, belum ada apa-apanya ya, progresnya baru 0%. Nah, jadi setiap perintah kerja itu langsung masuk ya di situ. Nah, di jadwal produksi juga masuk di monitor perintah kerja dan histori perintah kerja. Jadi di monitor perintah kerja ini akan termonitor perintah kerjanya ya. Informasinya berbeda dengan histori perintah kerja. Nanti kita lihat perkembangan histori perintah kerja kalau sudah dilakukan transaksi selanjutnya. Nah, jadi sampai di sini Anda sudah memahami bagaimana cara untuk membuat rencana produksi dan juga membuat perintah kerjanya ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini adalah perintah kerja yang secara langsung tanpa tahapan tadi ya. Nah, kita bisa juga membuat perintah kerja dengan tahapan. Nah, nanti sebentar kita akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya.